Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Olivia dari kelompok 10. Selamat pagi, Bapak dosen pengampu Bapak Dudi Duta Akbar SE MM. Kami akan mempresentasikan dengan judul pelaksanaan standar pengendalian di suatu organisasi. Di sini nama anggota kelompok saya. Nama saya Dinda Olivia dengan NIM 6425088. Kedua, Diva Putri Aurelia Triyanto dengan NIM 642500823. Yang ketiga, Vita Hana Khairina 6425098. Yang selanjutnya Mutia Dwi Sabrina dengan NIM 6425064. Dan selanjutnya Selvi Surya Latif dengan NIM 642500722. Latar belakang, SDM adalah faktor strategi bagi organisasi. Proses rekrutmen sering menghadapi kendala seperti waktu yang lama, kandidat kurang sesuai, pass rate yang rendah. Diperlakukan standar KPI, data aktual, analisis, GAP untuk memastikan efektivitas proses. Rumus masalah 1. Bagaimana standar proses rekrutmen organisasi? 2. Apa KPI yang digunakan? 3. Bagaimana performa rekrutmen berdasarkan data? 4. Apa GAP antar target dan realisasi? 5. Apa akar masalahnya? 6. Perbaikan apa yang diperlukan? Tujuan penulisan mendeskripsikan proses rekrutmen dan standarnya, menentukan KPI pengendalian proses, menyajikan dataset singkat, mengidentifikasi GAP, menemukan akar masalah dan solusi. Manfaat: menjadi acuan evaluasi rekrutmen, memberikan gambaran penerapan KPI dan standar, membantu perbaikan kualitas rekrutmen melalui RCA, menambah wawasan mengenai pengendalian proses. Landasan teori, manajemen SDM dan rekrutmen, mencari, menarik, dan memilih kandidat sesuai kebutuhan. Tahapannya, manpower request, job desk, publikasi, screening test, wawancara HR dan user, dan offering. Penting memiliki standar agar konsisten dan adil. Standar pengendalian proses, contoh standarnya SLA screening, time to hire, pass rate, kesesuaian kompetensi, kepuasan user. Standarnya adalah acuan target untuk dibandingkan dengan realisasi. Selanjutnya ada KPI rekrutmen. KPI yang digunakan dalam studi ini meliputi yang pertama time to hire, screening time, pass rate, quality of hire, dan user certification. Lanjut, gap analysis dan RCA. Gap adalah selisih antara target dan hasil aktual yang artinya kita membandingkan target yang ingin dicapai perusahaan dengan realisasi yang terjadi di lapangan. Lanjut, ada ada RCA. RCA adalah metode untuk mencari akar masalah, bukan hanya gejala. Di slide disebutkan dua metode. Yang pertama, 5W analisis. Metode ini dilakukan dengan cara menanyakan mengapa sebanyak 5 kali untuk menemukan penyebab paling mendasar. Yang kedua, fishbone diagram. Diagram ini memetakan penyebab masalah berdasarkan kategori. Dengan fishbone, tim bisa melihat masalah dari berbagai sisi sehingga analisis lebih lengkap. Lanjut, proses dan standar rekrutmen. Alur proses. Secara umum, alur proses rekrutmen terdiri dari 7. Yang pertama, permintaan tenaga kerja dari user ke HRD, penyusunan job description, publikasi lowongan, screening, wawancara HR, wawancara user, offering. Dan standar SL-nya juga ada screening, minimal 3 hari, time to hire 14 hari, kesesuaian kompetensi maksimal 80%, user satisfaction 80%, pass rate 50%.
Pada bagian KPI dan target, terdapat 5 indikator utama untuk mengukur efektivitas rekrutmen. Time to hire ditargetkan selesai dalam maksimal 14 hari agar proses menjadi cepat. Screening 14 hari agar screening time ditetapkan maksimal 3 hari agar CV yang masuk segera ditindaklanjuti. Pass rate harus minimal 50% yang menunjukkan kualitas pelamar cukup baik. Quality of hire ditargetkan lebih 80% yang berarti kandidat harus sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Dan terakhir, user certification juga ditargetkan di atas 80% agar proses rekrutmen dianggap memuaskan oleh user. Selanjutnya ada dataset. Dataset ini terdiri dari 5 KPI utama, yaitu time to hire, screening time, pass rate, kesesuaian kompetensi, dan kepuasan user. Pada minggu pertama, time to hire mencapai 17 hari, screening berlangsung selama 4 hari, pass rate hanya 40%, tingkat kesesuaian kompetensi sebesar 75%, dan kepuasan user 75%. Kemudian pada minggu kedua, time to hire sedikit lebih baik, yaitu 16 hari, screening memakan waktu 5 hari, pass rate 45%, dan kesesuaian kompetensi serta kepuasan user berada di tingkat 78%. Berdasarkan kedua minggu tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh KPI masih belum mencapai target standar. Data ini menjadi dasar untuk analisis gap dan identifikasi akar masalah pada proses rekrutmen. Selanjutnya, itu ada analisis gap. Yang pertama, time to hire menunjukkan gap sebesar 2-3 hari karena durasi rekrutmen aktual mencapai 16-17 hari melebihi target 14 hari. Yang kedua, screening time memiliki gap plus 1-2 hari di mana proses screening aktual membutuhkan 4-5 hari padahal target maksimal adalah 3 hari. Yang ketiga, pass rate juga belum terpenuhi dengan gap sekitar 5-10% karena kandidat yang lolos tahap akhir hanya 40-45%, jauh dari target 50%. Yang keempat, kesesuaian kompetensi menunjukkan gap minus 2-5%. Artinya kandidat yang masuk belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi. Yang kelima, kepuasan user pun berada di bawah target dengan gap minus 2-5%, menunjukkan bahwa user belum sepenuhnya puas dengan hasil rekrutmen. Secara keseluruhan, gap ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen masih belum efisien dan kualitas kandidat yang diperoleh belum optimal. Yang terakhir itu ada analisis akar masalah Y. Masalah 5Y. Berdasarkan analisis 5Y yang kami lakukan, terdapat beberapa penyebab utama dari gap yang terjadi. Pertama, time to hire melebihi target karena proses screening awal membutuhkan waktu lebih lama. Yang kedua, screening berjalan lama karena jumlah pelamar yang sesuai kualifikasi sangat sedikit. Yang ketiga, pelamar yang sesuai sedikit karena deskripsi pekerjaan yang dipublikasikan kurang jelas dan kurang menarik pelamar relevan. Yang keempat, deskripsi pekerjaan kurang lengkap karena user tidak memberikan informasi kompetensi secara detail. Dan yang kelima, penyebab utamanya adalah tidak adanya format standar manpower request from atau MRV sehingga informasi kebutuhan tidak disampaikan secara lengkap. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa akar masalah utama adalah tidak adanya standar MRV dan ketidakjelasan job requirement yang berdampak langsung terhadap lamanya proses screening dan rendahnya kualitas kandidat. Lanjut ada rencana perbaikan. Yang pertama ada standar MRF yang PIC-nya HRD dalam waktu 2 minggu, indikatornya MRF dipakai. Update SOP PIC-nya HRD di dalam waktu 1 bulan, indikatornya MRF dipakai. Yang ketiga ada job desk baru, PIC-nya HR plus user dalam waktu 1 minggu, SOP-nya dipisahkan. Yang keempat ada ATS atau pelatih screening. PIC-nya HRD, waktunya 2 minggu, indikatornya pelamar relevan naik. Yang keempat, yang PIC-nya HRD,
Dalam waktu bulan, indikatornya KPI membaik. Dampak perbaikan. Di sini yang pertama efisiensi meningkat, kedua kualitas kandidat lebih baik, yang ketiga waktu rekrutmen lebih cepat, yang keempat ada HR lebih produktif, kelima kepuasan user meningkat, keenam ada proses konsisten, dan selanjutnya ada biaya turun, dan selanjutnya ada risiko turnover dini berkurang. Simpulan, pertama rekrutmen membutuhkan standar dan KPI jelas, kedua data menunjukkan seluruh KPI bulan memenuhi target, ketiga gap berasal dari MRF tidak baku, job dates kurang lengkap, screening belum optimal, yang keempat perbaikan SOP, MRF, job dates, ATS, dan komunikasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama evaluasi KPI secara rutin. Kedua, upgrade metode rekrutmen sesuai teknologi. Ketiga, memperkuat komunikasi HR user melalui SOP dan form standar. Keempat, terapkan perbaikan secara bertahap. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.